Assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini. Tapi sekarang aku mau sharing sebagai ibu muda yang alhamdulillah aku bisa melahirkan secara normal dan itu di puskesmas. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau misalkan kita mau lahiran normal, di sini aku akan ngasih tahu beberapa hal yang aku lakuin dan semoga itu bisa kalian lakuin juga. Apa sayang? Nah, jadi pengalaman aku tuh melahirkan normal tuh bener-bener yang kayak nggak ada hambatan banget, tapi memang harus ada inisiatif dari diri kita sendiri. Jadi waktu itu sebelum aku lahiran, aku langsung ke intinya aja ya biar nggak bertele-tele gitu. Nah, jadi sewaktu aku hamil di usia 32 minggu, aku inisiatif untuk USG lagi karena memang di buku KIA ini ada yang buku pink ya, kalian pasti dari rumah sakit atau puskesmas pasti dikasih buku konsultasi gitu, buku rutin yang harus kalian bawa ketika kalian hamil sampai punya anak. Nah, di sini tuh disarankan pas umur 32 bulan kehamilan 32 minggu kehamilan kalian harus cek lagi. Nah, aku waktu itu cek sekalian USG dan ternyata hitungan HPHT ku sama hitungan USG itu ternyata beda. Selisihnya cukup jauh, dimana usia HPHT ku tuh yang hitungan aku ya 32 minggu, sementara usia USG itu 35 minggu dan gapnya ternyata lumayan besar banget. Nah, makanya aku inisiatif karena memang beda seperti itu. Aku seminggu setelah aku USG yang ternyata beda itu, aku konsultasi ke bidan terdekat untuk menanyakan ini bayinya seperti apa, dicek lagi segala macamnya, dan ternyata memang posisi anak aku tuh sudah ada di di panggul dan itu nggak masalah. Jadi kalau semisal aku harus lahiran minggu depan gitu ya, itu nggak jadi masalah. Dan ternyata aku lahiran di 36 minggu yang hitungan HPHT ku gitu ya, di 36 minggu, berarti gak lama dari situ ya. Nah, jadi yang harus kita persiapkan ketika kita mau melahirkan secara normal itu, yang pertama tuh mental tuh harus bener-bener kayak aku yakin aku bisa normal gitu. Harus ada inisiatif dari diri kita sendiri bahwa kita bisa gitu kan. Nah, terus kalian juga jangan lupa konsultasi terus, baik itu ke dokter, ke bidan. Kalau misalkan di tempat kalian dokter memang agak susah seperti aku gitu kan, karena basicnya aku tinggal di kampung, jadi memang aku inisiatifnya pergi ke bidan terus. Minimal sih kalian harus punya 1 atau 2 pegangan bidan yang dimana itu tuh bisa ngebantu kalian untuk sekedar kita tanya-tanya gitu. Nah, jadi waktu aku hamil itu aku biasa ikut posyandu rutin setiap bulan, dan aku juga konsul setiap bulan kalau memang nggak sempat ke posyandu tuh ke bidan yang emang gak ada di posyandu gitu. Jadi emang aku punya 2 pegangan bidan, jadi biar tahu langkah apa yang harus aku lakukan, dan dapat 2 ini ya, 2 apa ya kalau kayak gitu tuh, 2 pendapat yang dimana aku bisa mutusin gitu, baiknya aku ngikutin yang mana nih gitu. Awas ya toh. Nah, terus kalau misalnya kalian udah konsultasi nih, terus kalian udah ngerasa sakit si perut gitu, ataupun kalau misalkan kalian ini belum HPL tapi atau enggak udah mendekati, maaf sama anakku kok. Jadi kalau misalkan kalian belum ada reaksi apa-apa nih badannya, tapi udah deket-deket ke HPL, hitunglah kalau misalkan HPL kalian tuh 2 minggu ke depan. Nah, hari ini sebelum 2 minggu ke depan itu HPL, kalian tuh harus rutin konsultasi juga supaya nggak ada kejadian air ketuban udah keruh atau segala macem gitu. Karena aku juga ada tuh yang bareng lahirannya sama aku, dimana dia tuh belum ada kontraksi apa-apa juga, kayak belum ada tanda-tanda mau lahiran gitu ya, tapi tiba-tiba pas datang ke puskesmas dia harus dirujuk karena apa, bayinya udah nelan ketuban, terus ketubannya juga udah keruh, dan itu tuh yang akan menghambat kalian bisa lahiran normal tuh kayak gitu. Jadi memang sebelum HPL tuh minimal 2 minggu sebelum kalian HPL yang benar-benar hari perhitungan anak kalian bakal lahir tuh 2 minggu lah, kalian tuh emang harus ada inisiatif untuk selalu konsultasi ke dokter gitu ya. Karena di zaman
zaman sekarang itu kan lebih canggih ya, jadinya kalau kita konsultasi juga pasti akan ada yang namanya saran gitu dari dokternya harus kayak gimana. Jangan sampai kalian yang tadinya mau lahiran normal dirujuk ke rumah sakit, akhirnya ngebudgeting jadi 2 kali, dan akhirnya kalian sendiri yang pusing gitu. Karena yang tinggal di perkampungan itu gak segampang aksesnya yang kayak tinggal di kota. Karena waktu itu juga posisinya rumah puskesmas dekat rumah sama pusat kota yang basicnya banyak rumah sakit itu jauh. Kalau pakai mobil 2 jam, bayangin 2 jam. Nah, jangan sampai kalian over budgeting kayak gitulah. Dan rata-rata orang sini tuh nggak punya kendaraan pribadi, ujung-ujungnya ngeluarin uang yang cukup banyak untuk biaya lahiran. Karena orang yang memutuskan untuk lahiran di puskesmas itu berarti mereka yang memang ingin meminimalisir keuangan mereka gitu. Karena ya kalau misalkan kalian banyak uang pasti langsung ke rumah sakit gitu kan. Nah, misalnya kalau aku pribadi ya, aku juga ngerasain biaya lahiran itu nggak sedikit, makanya kenapa aku pakai BPJS aja supaya lebih ringan dari segi biayanya. Dan kenapa ke lahiran normal, karena aku bisa lahiran di puskesmas. Dan kalau misalnya aku memutuskan untuk lahiran di rumah sakit, itu tuh aku akan over budgeting, dan kita kan nggak tahu ya keuangan kita tuh bakal kayak gimana ke depannya. Jadi memang kalau perencanaan kehamilan, melahirkan, itu kalian harus benar-benar yang merhatiin dari poinnya tuh dari awal sampai akhir gitu. Jangan sampai bikin pusing lah gitu ya, harus lebih diperhatikan jadinya. Nah, jadi kalau misalkan sebelum HPL itu better kalian tuh memang harus banyak konsultasi sih menurut aku ya, sepengalaman aku. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu kan kalian jadi lebih enak, lebih tenang juga gitu kan, gak punya pikiran yang negatif segala macem. Dan itu tuh membantu banget sih. Nah, terus juga yang diperhatiin kalau misalnya kita mau lahiran normal tuh memang itu sih, harus sering konsultasi, mental kita harus siap. Terus juga peran suami tuh penting juga sih, ikut andil dalam hal itu. Karena melahirkan secara normal tuh memang sakit ya, tapi kalau misalkan full didukung sama suami sebenarnya nggak yang jadi kepikiran sakitnya kayak gimana gitu. Jadi kayak kita lebih let it flow gitu loh, mengikuti arus jadi. Dan itu tuh berguna banget buat diri aku waktu itu pas melahirkan secara normal. Pokoknya kalian tuh ya kalau mau melahirkan normal memang harus banyak inisiatif dari diri kita sendiri, harus kayak gimananya. Terus juga kita harus banyak konsultasi ke orang-orang yang memang sudah pengalaman melahirkan juga gitu ya. Dan yang paling penting tuh kita mau lahiran dimanapun sebenarnya sama aja, baik itu normal, baik itu sesar gitu, pasti ada plus minusnya sih. Dan waktu itu juga aku pas hamil terus melahirkan, aku juga meskipun normal ya, karena aku kurang bisa ngeden, alhasil aku dapat 14 jahitan. Dan itu tuh rasanya lebih sakit daripada aku ngelahirin, karena bekas jahitannya tuh bakal kerasa sampai 1 minggu atau 2 minggu itu baru gak kerasa gitu. Apalagi kalau pas kita bersihin bekasan pipi segala macam gitu kan, harus rajin-rajin dibersihin juga kan. Aku tuh meraba benang-benangnya dan segala macam. Terus juga kan aku kendaraannya cuma punya motor. Kalau pergi kemana-mana sehabis lahiran tuh pakai motor yang basicnya aku nggak bisa duduk biasa gitu, harus agak ngangkang gitu. Lumayan sih kerasa, tapi support dari suami memang sangat penting kalau misalkan kita lagi proses melahirkan. Terus juga setelah melahirkan memang begitulah. Jadi sebenarnya poin pentingnya kalau misalkan kalian mau lahiran secara normal, yaitu banyak yang gak gitu banyak yang harus dipersiapkan, tapi kelihatan sedikit, tapi itu tuh berpengaruh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil, terus juga yang bersiap-siap nih mau melahirkan, semoga dilancarkan gitu ya. Jadi yang aku persiapkan terus aku bawa ke puskesmas juga cuman gak gitu banyak. Untuk berkasnya nih ya, kalau misalnya kalian pakai BPJS, yang paling pertama BPJS, KTP suami dan istri, kartu keluarga, fotokopi buku nikah, terus juga yang itu tuh di copy-copy ya. Terus yang paling penting bawa buku KIA-nya, supaya kan
pas kita mau lahiran tuh dokter atau bidan yang menangani kita itu ngecek nih riwayat si ibu tuh apa nih, beresiko nggak ya kalau misalkan lahiran di puskesmas gitu. Pasti dilihat juga dari riwayat si ibunya itu selama mereka hamil gitu. Nah terus apa namanya, nanti inilah sebenarnya di buku KIA yang warna pink ini, karena aku punya yang pink ya, banyak sekali apa ya, saran-saran yang harus ibu hamil persiapkan gitu, apa aja sih yang bahaya dan segala macam tuh ada di buku pink ini. Makanya buku pink ini tuh harus dibaca ya, harus dibaca, dipahami gitu. Jadi jangan cuman dibawa atau dilihat pas kontrol aja gitu, kita juga harus sering mempelajarinya gitu ya. Nah kayak gitu aja sebenarnya dari aku, juga nggak yang banyak-banyak banget, cuman ya begitulah penekanannya. Kalau misalkan mau lahiran normal, sering konsultasi ke dokter ataupun bidan. Terus juga kalian harus siapin BPJS, dan yang paling penting support dari suami ya. Terus juga kalian jangan kekeh kalau misalkan kata dokter, aduh ini nggak bisa nih kalau lahiran normal. Ya udah, kalian mau nggak mau harus selesai. Jangan nunggu sampai keadaannya benar-benar darurat. Kita juga sebagai orang yang akan mengeluarkan bayi, dan suami sebagai orang yang mensupport tuh harus punya pemikiran yang tegas. Langkah apa yang harus diambil tuh kita harus lebih inisiatif ya. Apalagi lahiran di puskesmas, kalian harus benar-benar diperhatikan sih, karena lahiran di puskesmas itu fasilitasnya tidak selengkap di rumah sakit, dan rata-rata yang mendampingi kita lahiran di puskesmas itu bidan, bukan dokter. Jadi memang lahiran di puskesmas secara normal tuh benar-benar harus dengan kesiapan yang benar-benar bagus sih menurut aku ya. Jadi coba ini lagi, bukan mau menakut-nakuti, tapi memang kenyataannya seperti itu, apalagi di daerah aku ya. Jadi begitulah. Jangan lupa BPJS-nya dibawa, digunakan dengan baik. Kalian mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, penanganannya sama aja, bedanya hanya di fasilitas ya mungkin ya. Karena kan yang bayar sekian sama yang bayar sekian kan pasti ada bedanya. Jadi kayak gitu dulu, semoga bermanfaat. Yang mau lahiran semoga dilancarkan, yang semua dilancarkan semuanya. Dah, assalamualaikum.